Diam-diamnya lo tak berbicara, terasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Oh, 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 oh. Mbak ini bisa ini mungkin memberikan informasi atau catatan, mungkin karena Mbak ini ekonom, jadi saya pengen lebih dengar perokok corona krisis ini kira-kira industri akan seperti apa dan nasib perokok akan seperti apa, Mbak Eni? Ya, kalau secara khusus ke industrinya mungkin harus ini ya, harus dikaji dulu gitu. Tapi kalau secara keseluruhan pasti semuanya akan kena dampak gitu. Jadi kalau semua kena dampak ya berarti termasuk juga ke industri IHT juga atau industri rokok. Cuman yang agak spesial di industri rokok ini kan pertama cukai rokok itu yang akan juga digunakan untuk mengantisipasi atau memitigasi dari COVID ini. Artinya anggaran untuk penyelesaian atau untuk menyelesaikan pandemi ini kan diantaranya dari cukai. Nah, sementara kalau dari sisi kesehatan justru yang perokoknya ini yang juga berpotensi untuk mempunyai kalau terjadi penularan yang beresiko yang tinggi gitu kan. Jadi ini kan kayak dua sisi yang saling anomali. Satu sisi kalau ingin kontribusinya besar berarti kan cukainya besar. Kalau cukainya meningkat kan yang rokok juga harus besar kan, harus banyak kan. Tapi ketika untuk pandemi ini sendiri yang berisiko tinggi juga yang diantaranya yang perokok gitu. Nah ini yang ke depan harus benar-benar diselesaikan gitu kan. Nah kedua sebenarnya kalau kita ngomongin corona ini kan bagaimana caranya agar pandemi ini segera terkendali, itu yang paling utama. Jadi kalau ingin pandemi ini terkendali berarti semuanya yang tagline-nya mari bersama melawan corona ini yang kita selesaikan ya coronanya gitu kan. Artinya apa? Artinya memitigasi betul bagaimana penyebaran dari virus corona ini benar-benar terkendali. Nah, artinya apa? Artinya apakah kita menggunakan istilah lockdown atau social distancing atau karantina wilayah itu just istilah. Tetapi yang harus diutamakan adalah bagaimana upaya-upaya itu optimal. Sekarang sebagai contoh sederhana, kalau ingin social distancing atau jaga jarak itu optimal, berarti kan seoptimal mungkin membuat orang itu mau di rumah. Nah, kalau ingin semua orang itu di rumah, otomatis kan harus ada kompensasi buat mereka, terutama untuk pekerja-pekerja harian. Karena pekerja harian ini kan pilihannya dua. Jadi kalau di tengah pandemi begini, mereka resiko meninggal karena COVID atau resiko meninggal karena kelaparan gitu kan. Nah, itu kan bukan pilihan. Oleh karenanya, asal segera pemerintah betul-betul menyiapkan mitigasi ke mereka, apakah itu bantuan pangan, apakah bantuan tunai atau apapun lah itu, asal segera mereka dapatkan, maka saya yakin mereka tidak akan bandel untuk keluar rumah. Nah, kalau semakin sedikit orang yang keluar rumah, maka pengendalian dari penyebaran virus ini baru betul-betul terkendali. Nah, tetapi sepanjang masih banyak sekali yang masih banyak yang keluar rumah karena tuntutan tadi, maka ya pengendalian ini pasti akan sulit untuk optimal. Padahal semakin pengendalian
COVID ini tidak optimal, maka penyebarannya akan semakin masif. Kalau penyebarannya sudah semakin masif, ini akan menjadi benar-benar wabah gitu kan. Kalau sudah menjadi wabah, bukan hanya biaya untuk penanggulangannya yang besar, tetapi biaya untuk recovery-nya juga sangat besar, bahkan mungkin nggak terhitung gitu. Nah, sehingga ini yang harus menjadi, ya menurut saya sekarang ini menjadi perhitungan bersama sebagai basis kalkulasi bersama. Jadi perbandingannya bukan ketika kita harus mengeluarkan anggaran untuk tadi misalnya membackup atau mengcover orang-orang yang harus biar tetap tinggal di rumah, dibandingkan kalau tidak ada dalam kondisi normal gitu. Jadi seolah-olah kalau pembicaraannya lo berarti itu kan butuh dana besar, butuh anggaran besar dan sebagainya. Berarti logikanya itu masih menggunakan ketika tidak dalam kondisi dibandingkan dengan kondisi yang normal gitu. Padahal nih kondisi kita kan benar-benar menghadapi wabah. Yang bisa menjadi perbandingan kalkulasi misalnya jika sekarang berapa yang harus kita keluarkan agar pengendalian pandemi ini optimal, dan perbandingannya adalah ketika kita tidak mampu mengendalikan pandemi ini, berapa ya kerugian atau berapa anggaran yang harus kita keluarkan. Itu baru secara ekonomi, belum lagi kalau kita hitung misalnya resiko terhadap nyawa masyarakat kita gitu. Nah, sehingga kalau sudah ada kesamaan pemahaman seperti itu, maka tidak perlu lagi ada polemik apakah perlu lockdown atau tidak, apakah perlu karantina atau tidak. Itu sebenarnya ini kan sudah ada ahlinya yang benar-benar mampu melihat situasi ini, tentu para ahli terutama sekali di bidang medis gitu. Nah, kalau mereka sudah menyarankan, ini kan kemarin misalnya ya guru besar Fakultas Kedokteran UI kan sudah menyarankan supaya apapun, sekali lagi ya, apapun istilahnya, apakah lockdown, apakah karantina wilayah, apa social distancing, itu secara ekonomi sebenarnya tidak ada bedanya gitu. Yang penting adalah bagaimana resiko penularan atau yang berpotensi melakukan penularan ini segera dikendalikan. Karena kalaupun sekarang tidak diputuskan, ini sebenarnya kan sama aja. Karena apa? Karena para orang-orang yang bekerja di sektor informal, orang-orang yang bekerja di misalnya pedagang kaki lima dan sebagainya, otomatis ya, omset mereka atau penghasilan mereka pasti turun tinggal misalnya 10-20% gitu dibandingkan normal. Artinya apa? Artinya pemerintah tidak memutuskan itu pun juga tidak ada pilihan buat mereka gitu. Satu sisi mereka tetap di luar rumah, tetapi juga nggak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga kemarin pilihan mereka akhirnya kan justru malah yang banyak mudik gitu kan, atau pulang kampung. Nah, dengan adanya yang banyak pulang kampung dari DKI, penyebaran virus ini semakin merajalela, dan itu ongkosnya akan jauh lebih besar secara ekonomi. Artinya ketika sekarang kemudian teman-teman di kota yang kemudian bekerja sebagai paruh waktu dan seterusnya, karena dia sudah merasa bahwa nggak ada penghasilan juga ini, saya di kota akhirnya kemudian balik mudik, ini sebenarnya jadi masalah yang lebih serius lagi untuk kemudian teman-teman kita di daerah harus mengantisipasi gitu ya. Betul, tidak, mestinya walaupun ini sudah agak terlambat, mestinya kalau segera sekarang diputuskan bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi kepada mereka dengan apakah bentuknya in-kind ya. In-kind itu apakah bantuan sembako misalnya selama 14 hari ke depan, atau misalnya cash transfer, atau apapun lah itu yang membuat mereka bisa di rumah tetapi tidak harus khawatir mati kelaparan. Itu kan kata kuncinya gitu. Dan instrumen-instrumen yang bisa dilakukan itu banyak sekali. Jadi bisa bekerja sama misalnya dengan pihak antar barang, atau misalnya bekerja sama
Misalnya seperti DKI kan punya PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya bisa dimaksimalkan, dioptimalkan, dan saya dengar mereka sebenarnya juga sudah punya program-program itu, tapi kecepatan keputusan ini kan sekali lagi sangat tergantung kepada ketersediaan anggaran. Anggarannya ada, tetapi ketika tidak ada keputusan gitu kan, ini kan nggak ada yang berani mengeksekusi. Persoalannya menurut saya lebih ke situ gitu. Artinya sebenarnya isu corona ini di samping isu kesehatan sebenarnya lebih beratnya di isu ekonomi gitu Pak ini. Bukan, kalau saya tetap paling utama ya isu kesehatan, karena ini menyangkut nyawa orang, risikonya kan risiko terhadap keselamatan atau jiwa orang gitu. Ekonomi itu pasti punya dampak, tetapi kalau dari sisi kesehatan ini tidak terkendali, dampak ekonominya jauh lebih besar. Nah, seberapa dampak corona ini terhadap ekonomi, kata kuncinya adalah seberapa besar eskalasi dari penyebaran COVID itu sendiri. Jadi semakin COVID ini terkendali, maka dampak ekonominya akan semakin kecil, tetapi sebaliknya, kalau penyebaran COVID ini semakin tidak terkendali, maka dampak ekonomi pasti akan semakin besar dan meluas, dan juga dari skala waktunya. Jadi kalau ini semakin cepat terkendali kan mungkin kita bisa berekspektasi mungkin 1-2 bulan bisa segera recovery gitu kan. Tapi kalau pengendalian ini nggak optimal, maka kita nggak tahu kondisi yang kita harus hadapi ini sampai berapa lama gitu. Oke. Cuma ini ke corona kan kita lagi ngomongin ada 3 nih, perokok, kemudian tembakau, dan kemudian corona. Sisi yang lain, kalau perokok Mbak ini juga sangat paham lah, kita selalu didiskriminasi kan gitu, selalu disangka sebagai orang yang tidak paham kesehatan, sangat berisiko dan seterusnya. Padahal kalau kita bicara data, umpama pun 25% yang kemudian meninggal itu adalah perokok, maka sebenarnya yang lebih banyak meninggal kan yang nggak merokok gitu kan, yang 75%. Nah, coba kita nggak akan mendiskus itu. Kalau untuk rokok itu kan sudah final ya, karena apa? Karena untuk pengendalian itu pemerintah menerapkan cukai. Cukai itu kan instrumen pengendalian. Jadi sebenarnya kalau memang sudah disepakati bahwa pengendalian untuk konsumsi rokok itu dengan cukai, maka sebenarnya sudah tidak perlu ada perdebatan lagi gitu kan, bahwa rokok itu misalnya berpotensi beresiko terhadap kesehatan, itu kan sudah semua pabrik rokok di dalam produknya itu, bahkan di dalam cover bungkusnya itu sampai ditulisi rokok membunuhmu gitu kan. Sebenarnya kan itu sudah ekstrem sekali untuk peringatan gitu kan. Nah, artinya tetapi kalau masih ada masyarakat yang masih katakanlah ingin merokok, kan instrumennya dengan cukai tadi gitu. Jadi dengan cukai itu untuk pengendalian supaya konsumsinya bisa lebih dikendalikan. Setelah singkat itu sebenarnya sudah final, sudah cukup lah instrumen untuk polemik apakah rokok ini menjadi barang dikendalikan atau tidak, itu sudah final, kecuali pemerintah menetapkan lain, misalnya rokok haram. Kalau sudah rokok haram, nggak ada perdebatan lagi, nggak perlu membahas cukai, nggak perlu membahas instrumen-instrumen yang lain. Sebenarnya itu sudah cukup gitu kan. Cuman sekarang ini seolah-olah dengan kenaikan cukai yang terlalu eksesif itu kan untuk mengoptimalkan pengendalian. Nah, di titik itu mungkin banyak polemiknya, karena ternyata sekarang dengan kenaikan yang terlalu eksesif di tahun ini 25+35 ya, HJE dan cukai, ini justru malah banyak di daerah-daerah selain rokok ilegal juga rokok-rokok yang murah. Artinya rokok-rokok dengan cukai, karena kan penentuan cukai ini hanya berdasarkan HJE dan golongan. Dengan golongan yang lebih rendah, maka dan HJE lebih rendah, akhirnya kalau kita ke kampung-kampung rokok 15-an ribu ini juga masih banyak. Jadi apa gunanya kalau seperti itu? Untuk pengendalian konsumsi kan menjadi tidak efektif gitu kan. Nah, sehingga
sekarang seperti tadi di awal menurut saya ada yang anomali. Satu sisi pemerintah sekarang karena anggarannya terbatas juga mengharapkan cukai dari rokok itu untuk berkontribusi baik ke BPJS maupun penanganan isu corona. Tapi di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa perokoklah yang beresiko tinggi ketika kena wabah corona gitu loh. Jadi yang benar yang mana gitu. Atau mungkin malah harus diberikan penanganan khusus untuk perokok karena dia Yang berpartisipasi jelas terhadap kalau kesehatan. dengan tadi ya dengan statement bahwa fatality rate yang untuk kematian itu kan antara orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan dengan tidak, itu kan fatal rate-nya lebih besar atau lebih tinggi yang punya penyakit bawaan. Nah, penyakit bawaan itu konon diantaranya adalah yang terkait dengan saluran pernapasan atau paru-paru. Nah, paru-paru selalu diidentikan dengan perokok gitu kan. Artinya Mbak yang ini mungkin karena perokok Mbak DP ini yang juga perokok ini Mbak ini kan waktunya juga terbatas nih karena ya, informasinya juga akan ada conference di tempat yang lain juga. Saya terima kasih karena udah berkenan gabung di forum kita. sama-sama. Aku pengen Sama-sama. pendapat Mbak ini atau pandangan Mbak ini tentang nasib industri rokok ini kira-kira kayak apa ini? Artinya ketika kemudian ada kebijakan tentang cukai yang tadi disampaikan, kemudian sisi yang lain juga di perokok jadi punya opsi untuk kemudian tingwe atau ngelinting tanpa kemudian ada cukai masuk ke negara dan seterusnya, itu kira-kira artinya dari sisi pandangan ahli ekonomi Memudahkan ini kira-kira pengendalian sekali industri lagi IHT akan seperti apa nasibnya? ya, sekali lagi fungsi pengendalian fungsi cukai itu kan pengendalian. Nah, kalau ini di jalurnya adalah dari sisi industri perokok, maka fungsi pengendalian itu kan jauh akan lebih optimal dan efektif. Karena apa? Karena produk-produk dari industri itu kan pasti harus tercantum berapa misalnya kandungan tarnya, berapa bahan bakunya dan sebagainya. Artinya, kalau ini menurut Menteri Kesehatan itu sudah melampaui batas aman, ini kan pemerintah langsung bisa intervensi. Nah, sementara kalau hasil industri itu selisihnya atau terlalu mahal buat daya beli masyarakat, maka masyarakat alternatifnya ada yang tingwe, ada yang tadi merokok dari industri-industri yang mungkin malah justru kadar tarnya jauh lebih besar. Nah, artinya fungsi pengendalian itu justru malah lebih beresiko gitu kan daripada mekanismenya melalui pabrik-pabrik yang betul-betul bisa, artinya pabrik-pabrik yang sudah punya standar gitu kan, yang bisa langsung dikendalikan oleh pemerintah. Nah, sehingga sebenarnya yang dibutuhkan ke depan industri IHT ini satu sisi kan bagaimanapun ini industri yang mempunyai kontribusi terhadap penyerapan lapangan kerja yang tinggi. Kedua juga berkontribusi langsung terhadap penerimaan cukai karena ini di urutan ketiga untuk Indonesia gitu kan. Nah, sehingga mestinya instrumen yang digunakan ini harus instrumen yang benar-benar berkeadilan untuk semuanya. Satu sisi fungsi pengendalian untuk perokok ini juga harus efektif, tetapi ini juga tidak memberikan kepastian terhadap pelaku industri. Nah, kalau misalnya seperti pilihannya seperti tahun 2019 kemarin, karena di tahun sebelumnya tidak ada kenaikan HJE maupun cukai, akhirnya double di 2019 sehingga kenaikannya cukup eksesif sekali untuk 2020 ini. Nah, dengan kondisi itu justru yang terjadi malah kontraproduktif, banyak rokok ilegal beredar kembali, dan kedua tadi rokok-rokok yang mungkin malah sulit dikendalikan oleh pemerintah dari sisi aspek kesehatan. Nah, sehingga kalau ini yang terjadi kan malah tiga-tiganya rugi. Pertama, rugi ekses negatif dari rokok dari sisi kesehatan.
kerugian kedua adalah rugi terhadap potensial loss dari penerimaan negara gitu kan, karena kalau banyak rokok ilegal kan malah justru cukainya tidak masuk gitu kan. Nah, ketiga rugi terhadap industri rokok. Jadi tidak ada kepastian dari industri rokok karena mereka harus bersaing dengan hantu gitu kan, bukan pelaku-pelaku industri yang selama ini ada di struktur industri rokok. Ini mestinya menjadi industri yang menarik nggak sih sebenarnya untuk Republik ini? Sebenarnya kalau kita lihat ya, perokok ini kan ada di seluruh dunia. Indonesia punya kelebihan yang namanya sigaret. Sigaret hanya ada di Indonesia gitu dan beberapa penelitian menunjukkan katanya kalau ini saya nggak no comment ya, hanya mengutip gitu. Dengan kretek itu justru ada balancing untuk resiko terhadap kesehatan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya dari sisi kelebihan uniqueness dari sigaret kretek Indonesia, ini kan mestinya bisa menjadi komoditas-komoditas ekspor. Nah, jadi kalau pemerintah ingin mengendalikan konsumsi, benar, jadi konsumsi tetap harus dikendalikan, tetapi karena ini berpotensi untuk produk ekspor, mestinya kan produksinya nggak perlu dikendalikan gitu, karena kelebihan dari kuota konsumsi untuk dalam negeri itu bisa ditujukan untuk produk-produk promosi ekspor gitu kan. Nah, ini yang selama ini tidak pernah ada roadmap yang mengarah ke sana gitu. Yang sekarang ada kan setiap tahun selalu ada kenaikan cukai, tetapi bagaimana roadmap terhadap industri sendiri itu juga menurut saya penting supaya ada satu kepastian di dalam industri ini. Atau kalau memang ekstrimnya industri ini dinyatakan tidak boleh, ya tidak boleh sekalian gitu. Jadi tidak menimbulkan polemik terus-menerus setiap tahunnya. Gitu. Bahwa satu, ketika kita bicara industri rokok, kemudian pengendalian konsumsi rokok, maka itu ada dua hal yang harus dibedakan. Satu sisi bahwa pengendalian konsumsi rokok dengan cukai itu sekarang sudah berjalan, it's fine, tinggal bagaimana kemudian secara penerapannya, penegakannya dan seterusnya dilakukan. Sisi yang lain, karena kita punya uniqueness dengan kretek itu, maka itu mestinya menjadi satu industri unggulan dari Indonesia untuk kemudian ekspor keluar, atau gimana, Mbak? Betul. Jadi pengendalian itu sekali lagi itu sisi konsumsi. Jadi semua instrumen pengendalian apakah itu cukai dan sebagainya itu harus didedikasikan untuk pengendalian sisi konsumsi supaya perokok-perokok ini juga terkendali gitu kan. Nah, tapi satu sisi produksi itu sebenarnya tidak selalu berurusan dengan konsumsi karena bisa diekspor gitu. Nah, sehingga ini menurut saya kalau ada suatu roadmap yang komprehensif, artinya komprehensif ini melibatkan semua pihak. Selama ini kan kebijakan-kebijakan mengenai cukai ini kan baru dari sisi atau dominannya kan sisi penerimaan negara karena heavy-nya kan lebih ke PMK gitu kan. Nah, menurut saya ke depan kalau pingin ini benar-benar semua terakomodir, artinya sisi kesehatannya dapat, sisi kesempatan kerja dapat, sisi petaninya ya juga dapat, sisi industrinya juga dapat gitu kan. Termasuk juga bagaimana menjaga persaingan usaha yang baik gitu. Maka harus segera ada satu roadmap yang memayungi ke semua aspek-aspek tadi. Nah, itu baru nanti kita tidak perlu berpolemik lagi apakah rokok ini berbahaya kepada kesehatan atau tapi dirindukan gitu, tidak perlu itu lagi gitu. Terima kasih Mbak, ini untuk waktunya Sama-sama. yang sangat luar biasa ketemu sama kita, karena Mbak ini juga ada agenda conference di tempat yang lain, karena ini memang sekarang lagi menghindari tatap muka langsung, jadi mungkin conference. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih, sama-sama. Oke.